Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Sari Nur Hasanah, NIM 192 111 118, Ma'rifatul Hamdiyah, NIM 192 111 114, dan Muhammad Amirur Rasyidin, NIM 192 111 119. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hadis yang berkaitan dengan Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan Allah. Kitab Al-Quran adalah sebagai penyempurna dari kitab-kitab Allah yang pernah diturunkan sebelumnya. Nah, Al-Quran terdiri dari 114 surat dan 1.027.000 huruf. Kemudian pengertian Al-Quran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Subhi As-Salih, Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan sebuah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir, serta membacanya adalah termasuk ibadah. Pengertian Al-Quran yang kedua yaitu menurut Muhammad Ali As-Sabuni. Menurut Muhammad Ali As-Sabuni, Al-Quran ialah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada tandingannya. Diturunkan kepada Nabi Muhammad, penutup para nabi dan rasul dengan perantara malaikat Jibril. Ditulis kepada mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita dengan cara mutawatir. Membaca dan mempelajari Al-Quran ini adalah ibadah, dan Al-Quran dimulai dari surat Al-Fatihah serta ditutup dengan surat An-Nas. Sedangkan menurut Syekh Muhammad Khudari Baik, Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbahasa Arab, diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dipahami isinya, disampaikan kepada kita dengan cara mutawatir, ditulis dalam mushaf yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, penjelasan dari Al-Quran. Kemudian saya akan menjelaskan fungsi dari Al-Quran itu sendiri. Fungsi Al-Quran yang pertama yaitu sebagai petunjuk bagi manusia. Terkait hal ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 185 dan surat Al-Fussilat ayat 44 yang menyatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada manusia sebagai petunjuk bagi umat manusia. Kemudian fungsi Al-Quran yang kedua yaitu sebagai sumber pokok dari ajaran agama Islam. Hal ini telah diyakini dan juga diakui kebenarannya oleh hukum Islam. Ajaran dalam Al-Quran ini juga meliputi persoalan tentang kemanusiaan secara umum, seperti halnya mengenai ibadah, hukum, ekonomi, poleks sosbud, serta ilmu pengetahuan dan juga seni. Fungsi Al-Quran yang ketiga yaitu sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Di dalam Al-Quran juga banyak diterangkan mengenai kisah para nabi dan umat terdahulu, baik itu umat yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun umat yang menentang dan atau bahkan mengingkari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari kisah tersebut diharapkan kita dapat menjadi pembelajaran bagi kita, sehingga kita dapat mengambil hikmah dari berbagai kisah yang tercantum dalam Al-Quran tersebut. Fungsi Al-Quran yang keempat yaitu mukjizat dari Nabi Muhammad. Turunnya Al-Quran ini merupakan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad selain mukjizat yang lainnya. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang fungsinya sebagai pedoman hidup setiap umat manusia dan sebagai korektor serta penyempurna dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diturunkan sebelumnya. Bahkan Al-Quran ini juga mempunyai nilai abadi karena selamanya tidak dapat diubah. Selain itu, ada banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang mengandung ilmu pengetahuan dan memberikan keyakinan bahwa Al-Quran itu benar-benar merupakan firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya akan menjelaskan hubungan antara hadis dengan Al-Quran. Hadis dan Al-Quran itu merupakan sumber pokok ajaran agama Islam dan merupakan rujukan umat Islam untuk memahami syariat. Bila kita lihat dari fungsi hadis sendiri, hubungan hadis dengan Al-Quran itu sangatlah berkaitan karena pada dasarnya hadis ini berfungsi menjelaskan hukum-hukum dalam Al-Quran dalam segala bentuknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hukum dalam Al-Quran itu adalah untuk diamalkan, karena dalam pengamalan itulah
terletak tujuan yang digariskan. Kemudian di sini saya akan memberikan salah satu contoh hadis yang berkaitan dengan Al-Quran. Saya akan membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Utsman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i dan Ibnu Majah. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kemudian contoh dari hadis yang kedua saya akan bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ribayat tayaraqa wa ta'ali man syaghalahu al-Qur'ana an dzikri wa mas'alati a'tituhu afdala ma a'tis sa'ilaini wa fadlu kalamillah wa ala sa'iril kalami ka fadlallahu ala khalqihi. Rawahu Tirmidzi wa Dzarami dan Baihaqi. Yang artinya dari Abu Sa'id radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, daripada berzikir kepadaku dan memohon kepadaku, maka aku berikan kepadanya sesuatu yang lebih utama daripada yang aku berikan kepada orang-orang yang memohon kepadaku, dan keutamaan kalam Allah di atas seluruh perkataan adalah seumpama keutamaan Allah atas makhluknya. Hadis riwayat Tirmidzi, Darimi dan Baihaqi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar Rosidin 192 1111119. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 7 yang sebelumnya telah dijelaskan oleh saudari Ma'rifatul Habib. Di sini saya akan membacakan suatu hadis yang berhubungan dengan Al-Quran, yang di dalamnya itu mengandung penekanan bahwa kita disuruh membaca Al-Quran. Dikarenakan kenapa kita disuruh membaca Al-Quran? Dikarenakan di dalam kandungan Al-Quran itu terdapat syafaat-syafaat yang baik untuk bagi kita, seperti untuk menenangkan diri kita, untuk mensyafaat hari kiamat dan lain sebagainya. Banyak sekali kandungan yang baik untuk kehidupan kita di dunia ini. Hadis yang saya akan baca yaitu tentang hadis yang menjelaskan bahwa kita disuruh membaca Al-Quran supaya Al-Quran dapat menjadi syafaat kita bagi di masa hari kiamat. Saya akan membacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra al-Qur'ana fa inna ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi, yang mempunyai arti Iqra, bacalah. Di sini Iqra suatu penekanan yang mempunyai arti kita disuruh membaca. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang di masa hari kiamat, masa kelak nanti. Di pada hari kiamat itu Al-Quran akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang rajin membacanya. Ini diriwayatkan oleh Rawah Muslim. Di sini hadis ini menjelaskan tentang kita ditokan sekali untuk sering membaca Al-Quran. Sering untuk membaca Al-Quran dikarenakan hadis itu dikarenakan Al-Quran ini dapat menjadi penolong kita pada hari kiamat kelak. Selanjutnya yaitu hadis selanjutnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Rawahu Bukhari. Di sini yang mempunyai arti sebaik-baiknya kalian adalah orang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, di sini ya kita disuruh untuk membaca Al-Quran dan untuk mengajarkannya. Mengajarkannya itu dapat dikontekskan untuk mengamalkan suatu amalan yang baik-baik yang terdapat dalam Al-Quran, dan kita juga harus memberikan suatu
suatu penjelasan kepada orang lain yang sebelumnya belum mengetahui, dan kita mengajarkan apa isi kandungan Al-Quran dan lain-lain. Kita harus menjadi orang yang bermanfaat bagi manusia, bermanfaat bagi umat, dengan mengajarkan suatu amalan yang baik. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya penutup dari saudari Syarif Rasana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kurang tepat dalam kami menjelaskan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.